Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua kan? Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan Bu Umi ya. Sebelumnya mari kita baca doa dulu ya, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita semua dipermudahkan ya. Pada pertemuan hari ini ya kita mulai masuk tema 5 subtema 2 PKN ya. Di sini nanti Bu Umi akan bercerita tentang peristiwa proklamasi ya. Nanti setelah peristiwa proklamasi, nanti kita bahas lagi semangat kekeluargaan dan gotong royong ya. Kita mulai ya, anak-anak. Ya, peristiwa proklamasi ya, khususnya bagi bangsa Indonesia ya. Pada saat negara Indonesia mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Indonesia merupakan wilayah jajahan Jepang. Ya, sebelum Jepang, banyak negara Eropa khususnya datang ke negara Indonesia. Ya, pertama diawali dengan Portugis, terus Belanda. Belanda itu ketika ada kemarin kita bahas Sumpah Pemuda, ada Budi Utomo, itu Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Bangsa Indonesia dijajah Belanda ini selama 350 tahun. Atau 3,5 abad. Dan pada tanggal 8 Maret ya, Belanda menyerah 8 Maret 1942. Belanda menyerah kepada Jepang. Ya, Jepang juga ingin menguasai Indonesia. Kenapa bangsa-bangsa ini ingin menguasai Indonesia? Karena sumber daya alam Indonesia banyak ya. Yang sangat menguntungkan bagi negara-negara lain. Di antaranya adalah rempah-rempah. Nanti kita bahas lebih lanjut di tema 7 ya, semester 2. Nanti ada tentang kedatangan Belanda, Jepang ya, sampai nanti ada memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sudah merdeka, tapi bangsa-bangsa lain khususnya Belanda masih ingin menguasai Indonesia. Di bab ini Bu Umi hanya membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, pada saat tanggal 8 Maret 42 Belanda menyerah kepada Jepang. Akhirnya Jepang menguasai Indonesia. Kalau Belanda 350 tahun, Jepang menguasai Indonesia 3,5 tahun. Tapi dengan waktu 3,5 tahun ini lebih kejam pendudukan Jepang daripada Belanda. Ya, kalau Belanda boleh bangsa Indonesia mendirikan organisasi. Banyak organisasi pada waktu Belanda. Ada SDI, Sarekat Dagang Islam, ada SI, ya, pejuang-pejuang Islam banyak pada mendirikan organisasi pada saat Belanda. Tapi kalau Jepang, bangsa Indonesia tidak boleh mendirikan organisasi kecuali khusus Jepang. Ya, nanti kita bahas di tema 7. Nah, pada saat tanggal 14 Agustus ya, Jepang menyerah kepada sekutu. Sekutu ini ada Perancis ya, ada Amerika. Ini juga pengen menguasai Indonesia, tergabung menjadi satu, yaitu namanya sekutu. Karena tanggal 6 dan tanggal 9 negara Jepang ya, dua negara raksasa, Nagasaki dan Hiroshima dibom ya, dijatuh bom oleh sekutu, sehingga tanggal 14 Agustus 45 Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, peristiwa inilah karena ada Jepang menyerah dan belum ada yang menguasai Indonesia, maka pada tanggal 14 Agustus 45 ketika Jepang sudah menyerah kepada sekutu, ini terjadi perdebatan ya antara golongan muda dan golongan tua.
untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, ya. Karena apa? Bangsa Indonesia sudah mengalami ratusan tahun berjuang untuk mendapatkan kebebasan dari penjajahan baik dari Belanda maupun dari Jepang, dan ingin menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Peristiwa demi peristiwa terjadi di sepanjang sejarah bangsa yang melibatkan ribuan pahlawan yang gagah berani dan tak kenal lelah berjuang untuk bangsa Indonesia. Contohnya dimulai dari Belanda, ya, era kebangkitan nasional yang dulu perjuangannya tidak hanya bersifat daerahan, tidak mementingkan ada persatuan, maka berdirilah, ya, rasa kebangkitan, rasa nasionalisme Budi Utomo tahun 1908. Dan dari Budi Utomo ini bermuncullah organisasi-organisasi, ya. Dan puncak kebangkitan pemuda Indonesia adalah melalui Sumpah Pemuda yang mengikrarkan 3 ikrar, ya. Kemarin sudah kita bahas, ya, pada tahun 1928. Ini menguatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bebas merdeka. Dengan segala upaya, ya, tanggal 17 Agustus, maka bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh negara di dunia bahwa Indonesia merdeka dengan melalui peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini peristiwa dari tanggal 14 sampai mencapai kemerdekaan. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu, ini ada seorang pemuda namanya juga Sultan Syahrir, ya, mendengar bahwa Jepang sudah kalah kepada sekutu. Ini terjadi antara perdebatan golongan muda. Golongan muda itu ada Wikana, Yusuf Kunto, Sultan Syahrir, BM Diah, ya. Sedangkan golongan tua ini Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Soeharjo, ya. Ini ada 2 pendapat. Kalau golongan muda ingin mensegerakan bahwa ketika Jepang sudah kalah, negara Indonesia ingin segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kalau golongan tua perlu ada musyawarah, tepatnya kapan, ya. Sehingga ini ada peristiwa Rengas Dengklok. Ada apa peristiwa dengan Rengas Dengklok? Golongan muda menculik, membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota, keluar dari Jakarta. Di mana tepatnya? Di Rengas Dengklok, Kerawang, Jawa Barat. Ya, kenapa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok atau istilahnya diculik? Karena tujuan daripada golongan muda adalah tokoh-tokoh tua itu agar terhindar dari pengaruh, ya, atau ancaman dan tekanan dari pihak Jepang dan segera memproklamasikan Indonesia merdeka. Itu tujuan daripada peristiwa Rengas Dengklok. Nah, apa dinamakan peristiwa Rengas Dengklok? Diculiknya atau dibawanya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu namanya peristiwa Rengas Dengklok. Paham anak-anak, ya? Tujuannya apa? Agar terhindar dari pengaruh dari Jepang dan segera memproklamasikan. Akhirnya, ya, Soeharjo, golongan tua tahu, akhirnya mengembalikan, bermusyawarah dengan golongan muda bahwa nanti kita bicarakan bersama-sama, kita musyawarahkan bersama-sama baiknya tepatnya kapan Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Soekarno, Muhammad Hatta dikembalikan ke Jakarta dan diamankan di rumah, ya, Laksamana Maeda. Ya, nah, itu adalah orang Jepang yang bersimpati kepada Indonesia. Laksamana Muda Tadashi Maeda, nama lengkapnya, ya. Itu orang Jepang yang sangat baik, simpatik kepada
Indonesia. Akhirnya Insinyur Soekarno, golongan muda, golongan tua akhirnya merumuskan isi daripada teks proklamasi. Ketika sudah terjadi musyawarah antara golongan muda dan golongan tua, ya, sehingga ditetapkan tanggal 17 Agustus pukul 10.00 teks proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Adapun peristiwanya, ya, pengibaran bendera merah putih. Benderanya ini dijahit oleh Fatmawati, istrinya Insinyur Soekarno. Adapun yang menjadi pembawa bendera, ya, ada Latif, ada Suhud Sastrokusumo, dan Trimurti, itu pembawa bendera. Dan saat pengibaran bendera, seluruh masyarakat yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan adapun yang mengetik dari teks proklamasi Insinyur Soekarno, yang mengetik teks proklamasi itu adalah Sayuti Melik. Itu yang mengetik teks proklamasi. Awal mulanya ditulis secara tangan, ya, oleh Insinyur Soekarno, akhirnya diketik oleh Sayuti Melik. Sejak saat itulah, ya, ketika sudah didengungkan tanggal 17 Agustus tepatnya, maka bangsa Indonesia hidup merdeka dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proklamasi tersebut, ya. Bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Kamu bisa buka halaman 72, nanti tema 5. Akhirnya para pemuda masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Bunyinya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, ini yang mengetik adalah Sayuti Melik. Kemerdekaan itu merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia bersatu, ya, untuk meraihnya. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa proklamasi dalam bentuk kerjasama seluruh bangsa Indonesia dalam rangka mempersiapkan proklamasi. Ada yang menjahit, ya, ada menyiapkan bambu untuk tiang bendera, menjaga keamanan selama proklamasi dibacakan, dan menyebarkan naskah proklamasi ke seluruh penjuru Indonesia. Bangsa Indonesia tidak bersatu, maka pembacaan proklamasi mungkin tidak dapat terlaksana dengan lancar. Sekarang, apa pentingnya proklamasi bagi bangsa Indonesia? Ya, mungkin kalian bisa, ya, dengan peristiwa itu apa coba? Ya, proklamasi sangat penting bagi Indonesia karena apa? Yang pertama, bangsa Indonesia bebas dari penjajahan. Yang kedua, bangsa Indonesia bisa menentukan nasib bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga, bangsa Indonesia akan mendapatkan pengakuan dari seluruh negara yang ada di Indonesia, ya, bahwa negara Indonesia telah menjadi negara sendiri. Ya, ada 3 tadi, ya, sebenarnya banyak Bumi tapi simpulkan. Yang pertama, bebas dari penjajahan. Yang kedua, berhak menentukan nasib sendiri, ya. Yang ketiga adalah akan mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Ya, jadi sangat penting bagi kemerdekaan itu bagi bangsa Indonesia khususnya. Sekarang itu tentang peristiwa proklamasi. Nanti Bu Umi lebih bahas, lebih jelasnya nanti kita mengulang di tema 7, ya. Nanti lengkap di sana. Sekarang Bu Umi bahas persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Nah, sumber daya alam inilah,
yang menjadi salah satu pemicu bangsa-bangsa Eropa ingin menguasai Indonesia. Kaya Indonesia akan sumber daya alam. Nah, salah satu wujud persatuan dan kesatuan dalam mengolah sumber daya alam adalah dengan cara kerja sama. Pulau-pulau Indonesia disebut negara kepulauan ya, banyak yang memiliki perbedaan sumber daya alam dapat bekerja sama untuk memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan. Indonesia disebut negara kepulauan karena terdiri dari beberapa pulau, tetapi beberapa pulau-pulau itu menjadi sebuah kesatuan yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap pulau dapat memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda dengan pulau lain. Setiap pulau pun dapat menghasilkan sumber daya alam yang beragam. Sumber daya alam di Indonesia harus dikelola dengan semangat persatuan dan kesatuan. Nah, apabila setiap masyarakat dapat bersatu mengelola sumber daya mereka, kesejahteraan dapat tercapai. Salah satu wujud persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam adalah kerjasama. Dua pulau yang memiliki sumber daya alam dapat bekerjasama untuk memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan. Misalnya, Pulau Madura memiliki sumber daya alam garam yang melimpah. Ya, garam tersebut diperlukan oleh masyarakat di berbagai pulau. Salah satunya Pulau Kalimantan, ya. Jadi, penduduk Pulau Kalimantan dapat bekerja sama dengan petani garam di Pulau Madura untuk memenuhi kebutuhan garam mereka, ya. Paham ya anak-anak ya? Tadi semangat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Sekarang yang terakhir adalah semangat kekeluargaan dan gotong royong. Apa yang dinamakan gotong royong? Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan bagi kepentingan bersama. Gotong royong merupakan salah satu penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan yang dilaksanakan secara gotong royong akan menjadi lebih ringan. Yang kedua, dapat diselesaikan dengan cepat. Bisa lagi dengan adanya gotong royong adalah menjalin silaturahmi. Itu manfaat gotong royong ya. Pekerjaan berat jadi ringan, yang lama dapat diselesaikan lebih cepat dan akan menjalin silaturahmi. Terus sekarang perwujudan nilai kekeluargaan di sekolah ya. Yang pertama, mentaati tata tertib sekolah ya. Kemarin juga sudah kita bahas ya, mengerjakan tugas sekolah, tidak mencontek ketika ulangan, menciptakan masyarakat yang rukun dan tentram, berteman dengan semua teman sekolah, tidak membeda-bedakan. Sekarang di lingkungan pergaulan ya, menghargai pendapat teman walaupun berbeda pendapatnya, tidak menyakiti hati teman, selalu tolong-menolong terhadap teman apabila teman mengalami kesusahan. Yang keempat, bekerja sama dengan teman untuk kerja bakti. Terus perwujudan nilai kekeluargaan di lingkungan rumah ya. Ini di lingkungan rumah berarti di tetangga ya, menjenguk tetangga yang sakit atau kena musibah, gotong royong membersihkan lingkungan rumah, membantu orang tua atau saudara yang sedang kerepotan. Ya, gotong royong ini juga dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan. Nah, semangat kekeluargaan adalah sikap memperlakukan orang lain seperti halnya keluarga. Kita menghargai, menghormati, serta menyayangi sesama
sesamanya, seperti kita menyayangi, menghormati, menghargai keluarga kita sendiri. Adapun manfaat semangat kekeluargaan adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan, mencegah perpecahan, serta menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Dengan semangat kekeluargaan, kehidupan menjadi aman dan damai. Terus ya, untuk tadi Bu Umi akan misalnya sekarang tadi sudah kita bahas dengan peristiwa proklamasi, kalian semua tinggal melanjutkan mengisi ya kemerdekaan ini dengan belajar dan dengan yang sungguh-sungguh ya. Misalnya sekarang lagi musim anak-anak, walaupun ada media sosial juga menggunakannya dengan baik ya. Jadi tinggal melanjutkan apa yang telah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita. Paham ya anak-anak? Mungkin pertemuan hari ini Bu Umi cukupkan sekian dulu ya. Kalian tetap semangat, selalu berdoa ya. Jangan lupa pesan Bu Umi, sholat 5 waktu tepat waktu, jangan mengulur-ngulur ya. Sholat duha ya, murojaahnya kalau bisa puasa Senin Kamis ditambah sholat malam ya. Insya Allah kalian akan menjadi anak soleh solehah yang menjadi kebanggaan orang tua. Cukup sekian dulu ya. Apabila ada kata salah, Bu Umi minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.